Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sucita, NPM 2103-1227, kelas 3E, Prodi Manajemen Universitas Asahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyerahkan tugas video mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Delami Banderas. Pentingnya komunikasi dalam organisasi. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari dimanapun manusia itu berada. Organisasi adalah sistem yang mapan dari mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, melalui jenjang kepangkatan dan pembagian tugas. Salah satu ciri komunikasi organisasi yang paling nyata adalah konsep hubungan. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun non-verbal. Bentuk khusus dari komunikasi antar pribadi ini adalah komunikasi diadik, yang melibatkan hanya dua orang seperti dua sejawat atau dua rekan kerja, dua sahabat, atasan, bawahan, dan lain-lain. Komunikasi diadik adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap muka. Empat pihak-pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak yang dekat. Pihak yang berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan secara verbal ataupun non-verbal. Komunikasi interpersonal sebagai komunikasi antar komunikator dengan komunikan dianggap sebagai jenis komunikasi yang paling efektif dalam hal upaya mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang. Sedangkan ciri-ciri dari komunikasi interpersonal adalah sebagai berikut. Komunikasi interpersonal meliputi perilaku verbal dan nonverbal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dan diungkapkan dalam bentuk verbal dan nonverbal. Komunikasi interpersonal meliputi komunikasi berdasarkan perilaku spontan, perilaku menurut kebiasaan, perilaku menurut kesadaran, atau kombinasi ketiganya. Komunikasi interpersonal tidaklah statis, tetapi berkembang. Komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi yang berkembang, yang berbeda-beda tergantung dari tingkat hubungan pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi, pesan yang dikomunikasikan, dan cara pesan itu dikomunikasikan. Komunikasi interpersonal mencakup umpan balik pribadi, interaksi, dan kohesi. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang memungkinkan terjadinya timbal balik. Dalam komunikasi ini terjadi interaksi di antara pengirim dan penerima pesan. Yang satu mempengaruhi yang lain. Pengaruh itu terjadi pada tataran kognitif atau pengetahuan, efektif atau perasaan, dan behavior atau perilaku. Komunikasi interpersonal memiliki tujuan yang bermacam-macam, seperti untuk mengenal diri sendiri dan orang lain, untuk mengetahui dunia luar, untuk menciptakan dan memelihara hubungan, untuk mempengaruhi sikap dan perilaku, untuk bermain dan mencari hiburan, dan untuk membantu. Peran penting komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah proses pengiriman pesan oleh komunikator dan penerimaan pesan oleh komunikan. Komunikasi organisasi berarti proses pengiriman pesan tersebut dalam lingkup organisasi. Tanpa komunikasi, organisasi tidak mungkin ada, karena komunikasi menghubungkan antar orang dan antar bagian dalam organisasi, atau sebagai aliran yang mampu menggerakkan berbagai pihak di dalamnya agar mampu bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Komunikasi berperan penting dalam organisasi sebagai saluran dalam melakukan, menerima, pengaruh, dan sebagai alat pendorong motivasi kerja. Sebagai sarana
yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. 3 peran penting komunikasi dalam organisasi yaitu 1. Menciptakan serta menjaga relasi dan hubungan antara pimpinan dengan karyawan. 2. Menghubungkan antara orang dan antar bagian dalam organisasi serta menggerakkan mereka agar mau bekerja sama meraih tujuan. 3. Menjadi saluran dalam melakukan, menerima pengaruh maupun sebagai pendorong atau motivasi kerja yang memungkinkan tujuan organisasi terwujud. Hubungan komunikasi dalam sebuah organisasi. Berkomunikasi berarti kita harus berusaha untuk mencapai kesamaan atau dengan ungkapan lain. Melalui komunikasi, kita mencoba berbagai informasi, gagasan, atau sikap kita dengan orang lainnya. Kendala utama dalam berkomunikasi adalah seringkali kita mempunyai persepsi yang berbeda terhadap objek yang sama. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang mana di dalam kehidupannya harus berkomunikasi. Artinya memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat yang saling berinteraksi. Komunikasi merupakan elemen penting dalam organisasi. Karena tanpa adanya komunikasi, segala sesuatu pasti tidak akan berjalan baik. Kemungkinan besar tidak akan terjadi miskomunikasi dengan rekan kerja atau atasan yang dampaknya cukup besar bagi individu maupun organisasi. Pola komunikasi dalam sebuah organisasi. Dalam dunia usaha dewasa ini, gaya di mana penyampaian informasi dapat dipahami dan dapat mengalir lebih cepat. Suatu kemacetan yang sangat singkat sekalipun dalam komunikasi organisasi yang bergerak cepat menyebabkan kerugian besar karena hilangnya output. Yang sebenarnya diperlukan bukannya informasi lebih banyak, tetapi informasi yang relevan. Dengan demikian, informasi dalam komunikasi perlu pertimbangan bersama agar pengambilan keputusan lebih efektif. Jaringan komunikasi mempunyai karakteristik lain, yang bisanya disebut dengan pola atau bentuk jaringan ini mempengaruhi kinerja organisasi. Sentralitas menunjukkan pada tingkat di mana suatu kelompok berpusat di sekitar satu orang. Posisi yang paling sentral adalah seseorang yang berinteraksi dengan semua atau sebagian besar anggota organisasi. Pola atau struktur komunikasi sentralisasi akan efisien untuk tugas bersifat kompleks. Secara umum, terdapat beberapa pola atau struktur komunikasi dalam organisasi yaitu 1. Roda. Pola roda merupakan komunikasi dengan 2 saluran di mana setiap karyawan akan mengirim atau menerima pesan ke pusat komunikasi. Dan pusat komunikasi akan menerima serta mendistribusikan informasi yang diterimanya. 2. Pola Y. Pada pola Y ini, pusat komunikasi tidak dapat berkomunikasi langsung dengan seluruh individu, tetapi ada individu yang komunikasinya harus melalui individu lain. 3. Rantai. Pola rantai hampir sama dengan pola lingkaran. Hanya saja, di sini ada 2 individu yang berada di akhir jaringan, sehingga hanya dapat mengirim dan menerima pesan dari satu posisi. 4. Pola lingkaran. Kemungkinan masing-masing individu untuk mengirim pesan ke sebelah kiri atau ke sebelah kanannya. Namun demikian, individu tidak dapat mengirim dan menerima pesan secara langsung ke keseluruhan karyawan. 5. Informasi semua arah. Pada jaringan semua arah, semua individu pada semua posisi dimungkinkan untuk mengirim dan menerima informasi segala arah. Jaringan struktur pola ini digunakan untuk menentukan tipe interaksi antara individu dalam perusahaan. Demikianlah hasil video presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.